Semangat pagi! Selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat. Sobat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, sudah ada yang tahu belum? Bagaimana kalimat efektif itu? Bagaimana kalimat yang disebut tidak efektif? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum? Baik, simak penjelasan berikut ini. Sobat semuanya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis. Nah, jadi apa yang disampaikan penulis itu diterima lurus, berbanding lurus dengan yang diterima oleh pembaca. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis, pembicara itu dimaknai sama apa yang disampaikan oleh si penulis atau pembicara. Seperti itu. Jadi tidak ada ambiguitas, tidak ada multitafsir, seperti itu. Jadi lurus ya. Kemudian sobat semuanya, untuk kalimat tidak efektif, ini adalah kalimat yang susunannya atau susunan kalimat penggunanya terlalu berlebihan atau penggunaannya terlalu berlebihan. Pemborosan kata atau kalimat tidak efektif juga berbelit-belit dalam penyampaiannya. Kemudian dalam susunan kalimat tidak efektif sering ditemui penggunaan ejaan dan struktur bahasa yang salah. Nah, itu tadi penjelasan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, sobat semuanya, berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama, kalimat efektif itu pasti memenuhi kesepadanan. Apa itu kesepadanan? Nah, suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, dan objek, serta keterangan, atau disebut dengan SPOK. Nah, di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Nah, contoh sobat semuanya, Budi pergi ke kampus. Nah, Budi subjek, pergi predikat, ke kampus kata keterangan. Nah, itu lengkap ya, ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Nah, kemudian kalimat yang efektif itu tidak menjamakkan subjek. Ya, subjeknya itu tidak dijamakkan, tidak digandakan ya, istilah sederhananya seperti itu. Contoh ini, kalimat yang tidak efektif. Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Ini tidak efektif. Kenapa sobat semuanya? Karena ini ada pengulangan subjek, ada menjamakan subjek, ya. Jadi kalimat ini tidak efektif. Harusnya bagaimana sobat? Harusnya yang efektif itu adalah Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Nah, dibubuhkan kata penghubung kemudian. Jadi kalimat ini efektif. Kesepadanan ya ciri-cirinya. Yang pertama. Yang kedua, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Sobat semuanya, dalam membuat kalimat efektif jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda atau multi tafsir. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ambigunya di mana? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Nah, di sini ada apa itu namanya? Penafsiran ganda. Mas yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya? Ayo. Nah, jadi kalau kalimat seperti itu jadi ambigu nih. Yang terkenal itu mahasiswa atau perguruan tinggi? Nah, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Kemudian yang mendapatkan hadiah perguruan tinggi atau mahasiswanya juga? Harusnya bagaimana? Harusnya mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Jadi yang di sini yang mendapatkan hadiah adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal. Seperti itu. Jadi efektif. Kalau yang kalimat satu tadi masih multitafsir ya sobat semuanya atau ada menimbulkan tafsiran ganda. Mahasiswa yang perguruan tinggi yang terkenal itu. Ya ini yang terkenal mahasiswanya atau perguruan tingginya yang mendapatkan hadiah siapa? Ya, seperti itu. Jadi ada penafsiran ganda. Jadi harus cermat cara memilih dan menggunakan kata. Seperti itu sobat. Yang berikutnya harus hemat semuanya.
Ya, sobat semuanya harus hemat. Jadi kalimat efektif itu harus hemat. Maksudnya hemat di sini adalah dalam menggunakan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Jadi hal ini dikarenakan satu, penggunaan kata yang berlebihan akan mengakibatkan atau mengaburkan maksud dari kalimat. Sobat semuanya, jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang berlebihan dalam kalimat kita itu akan mengaburkan maksud maksud dan tujuan kita ya. Maknanya nanti dimaknai berbeda, maksudnya berbeda nanti yang diterima oleh pembaca atau pendengar. Nah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan penghematan, yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek atau subjek seperti tadi. Subjek tidak perlu diulang kembali. Kemudian menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Ya, ini adalah menghindari kata-kata yang bermakna sama. Kemudian tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Sudah jamak dijamakkan lagi. Ya, seperti itu. Ya, hemat. Kalimat efektif itu ciri-cirinya adalah hemat. Nah, contoh seperti ini sobat. Karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Nah, ini ada pemburusan kata apa? Ada pemburusan kata di sini pengulangan subjek. Harusnya apa? Karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Cukup subjeknya satu saja. Jadi tidak ada pemburusan di sini. Kalimat efektif itu hemat. Nah, berikutnya sobat, kelogisan. Ya, jadi kalimat efektif itu harus logis. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Jadi sesuai dengan EYD, sesuai dengan KBBI. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal ya. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan. Jadi harus logis ya. Kalimat efektif itu harus logis. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Ya, mempersingkat waktu. Apakah waktunya disingkat? Ya, apakah waktunya disingkat menjadi lebih pendek? Ya, tidak seperti itu ya sobat. Ini kalimatnya tidak efektif, tidak logis. Harusnya apa? Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Ya, jadi menggunakan kata menghemat, bukan mempersingkat. Jadi kalau menggunakan kata mempersingkat, kalimat tersebut tidak logis. Jadi tidak efektif. Seperti itu sobat. Berikutnya, kalimat efektif itu cirinya adalah kesatuan dan kepaduan. Jadi kalimat efektif itu harus padu sobat semuanya ya. Kesatuan dan kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan dalam sebuah kalimat, yang pertama adalah kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris, tidak bertele-tele, tidak apa ya kalau orang Jawa itu yang bulat. Nah, seperti tidak bulat, tidak bertele-tele. Kemudian kalimat yang padu itu mempergunakan pola aspek agen plus verbal, pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja dan objek penderita. Jadi tidak perlu menggunakan kata daripada atau tentang seperti itu. Kita lanjutkan. Contohnya seperti ini. Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang yang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Harusnya bagaimana ini? Harusnya bagaimana? Harusnya kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Itu baru efektif. Jadi menghilangkan beberapa kata ya. Kemudian makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Nah, kata tentang itu dihilangkan ya sobat. Harusnya apa? Makalah ini membahas teknologi fiber optik. Cukup seperti itu. Kata tentangnya dihilangkan atau tidak perlu digunakan. Kemudian ini, sobat semuanya, kalimat efektif itu adalah paralel dan sejajar. Jadi yang dimaksud dengan paralel dan sejajar itu adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, untuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Ya, itu tidak efektif ya sobat. Kemudian harusnya bagaimana? Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Kalimat pertama menggunakan imbuhan me, kata kerja, kemudian kalimat keduanya juga harus me. Tidak boleh
dipasifkan ya. Jadi yang tepat, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Nah, itu baru efektif. Yang berikutnya adalah tegas. Nah, kalimat efektif itu harus memiliki ketegasan. Ketegasan yang dimaksud ini adalah penekanan suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat, yaitu membuat urutan kata yang bertahap. Contoh nih, ya bertahap ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu, tidak boleh dilewati. Contoh ini seperti ini, kalimat yang salah atau tidak efektif. Bukan 1.000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ya, tahu kan sobat semuanya letak kesalahannya, letak ketidakefektifannya? Nah, ini tidak berurutan. Harusnya bagaimana? Harusnya dari yang terkecil ke yang besar dulu. Contohnya seperti ini yang efektif. Bukan 100, 1.000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ini baru benar atau efektif. Dari 100, 1.000, sejuta, berjuta-juta. Nah, kalau yang atas tadi 1.000, sejuta, atau 100, jadi dibolak-balik. Nah, itu tidak efektif yang tadi yang atas. Yang efektif berurutan atau bertahap. Ya, memiliki ketegasan. Itu kalimat efektif. Bagaimana sobat semuanya? Sudah paham ciri-ciri kalimat efektif? Nah, sudah ya? Baik, kalau sudah kita lanjut ke latihan. Nah, sobat cermati kalimat berikut. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Nah, menurut analisis sobat semuanya, apakah kalimat itu sudah efektif? Nah, jelaskan pendapatmu. Sudah dicermati, efektif tidak kalimat itu? Efektif tidak kalimat tersebut? Betul sekali, kalimat tersebut tidak efektif. Karena apa? Karena di sana ada pemborosan kata, ya. Pemborosan kata itu di sana adalah terdapat dua kata definisi, adalah dan merupakan. Jadi harusnya bagaimana? Di sini digunakan dua kalimat definisi. Harusnya pilih salah satu. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Pilih salah satu ya. Kalau adalah ya adalah, merupakan ya merupakan. Jangan dua-duanya dimasukkan. Baik, berikutnya sobat. Cermati kalimat berikut. Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Ini kita sudah bahas nih ya. Sudah contohnya tadi. Nah, alasan kalimat tersebut tidak efektif ya. Alasan kalimat tersebut tidak efektif karena karena apa sobat semuanya? A. Mengandung subjek ganda. B. Terdapat pemborosan kata. C. Pengulangan kata majemuk. Atau D. Pernyataan yang tidak padu. Oke, alasan dari ketidakefektifan kalimat tersebut apa? Atau alasan kalimat tersebut tidak efektif apa sobat semuanya? Yuk, karena apa? Ya, kita bahas bersama. Nah, di sana ada pernyataan yang bertele-tele ya, ada kata-kata yang seharusnya tidak perlu itu disisipkan di sana. Contoh ini, kata dapat, kemudian kepada, kita, telah terlanjur, dan itu. Ini sungguh kata-kata yang membuat kalimat ini, pernyataan ini tidak berterima atau maksudnya itu bagaimana sih seperti itu. Jadi bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud kalimat itu? Nah, betul pernyataan tersebut itu tidak padu, bertele-tele. Nah, menyisipkan sebuah kata yang tidak perlu ya, tidak perlu di dalamnya. Nah, kita harusnya bagaimana? Harusnya adalah kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Cukup seperti itu. Nah, seperti contoh tadi. Nah, jadi di sini alasan ketidaktepatan kalimat ini tidak efektif adalah ya ini pernyataan yang tidak padu dan bertele-tele. Oke, sobat, kita ke latihan soal yang berikutnya. Nah, ini sobat semuanya, silahkan diamati poster berikut ini. Nah, silahkan diamati, dicermati ya. Apakah kalimat poster ini sudah efektif? Ya. Bagaimana bunyinya? Ya, bunyinya jamaah yang membawa HP harap dimatikan. Ayo, apakah sudah efektif poster ini? Sudah? Belum? Mana yang belum? Oke, kita bahas. Sobat semuanya, kalimat dalam poster ini itu tidak efektif. Kenapa? Karena bermakna ganda atau multitafsir. Nah, di sini yang dimatikan itu HP atau jamaahnya. Ayo, yang dimatikan HP atau jamaahnya? Kalau menurut imbauan ini seharusnya yang
diminta itu yang dimatikan itu HP-nya ya, bukan jamaahnya. Tapi kalau kalimatnya, "Jamaah yang bawa HP harap dimatikan." Berarti kalau begini, ini yang dimatikan jamaahnya atau HP-nya ya? Wah, bisa juga jamaahnya yang dimatikan. Nah, kan bisa juga seperti itu ya. Ya, kemudian sobat, penulisan kata jamaah itu harusnya jemaah ya. Harusnya jemaah. Maaf ini salah ketik ya. Harusnya jemaah bukan jamaah. Yang tepat bagaimana? Yang tepat imbauan ini adalah alat komunikasi harap dinonaktifkan atau HP harap dinonaktifkan. Jadi seperti itu sobat semuanya. Di sini mengandung multi tafsir atau bermakna ganda. Ternyata ini yang dimatikan jamaahnya atau HP-nya. Nah, seperti itu. Baik sobat semuanya, sampai di sini untuk materi kalimat efektif dan tidak efektif. Sampai jumpa di materi-materi yang lainnya yang tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih atas perhatian sobat semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan selalu semangat.